program semester itu juga ada ya. Di K13 ada, di Kurikulum Merdeka juga ada. Kalau yang mungkin sudah paham aja semua ya tentang program semester ini adalah program yang dalam satu semester. Kita ada 2 semester, jadi ada 2. Itu. Nah, lanjut tentang capaian pembelajaran tadi. Capaian pembelajaran itu adalah istilah pengganti KI dan KD ya. Dalam kurikulum itu ada KI dan KD. Di dalam format CP tidak ada lagi pemisahan antara aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap seperti yang ada di dalam kurikulum 2013. Semua aspek tersebut digabung menjadi satu dan diintegrasikan dalam satu paragraf utuh. Nah, ini kemarin kita kan sudah ada rasanya pernah saya bagikan, kalau tidak salah, penilaian kurikulum merdeka. Rasanya ada ya Pak Haji Terene ya, yang 1/4 pernah kita bagikan. Nah, di situ kan ada formatif dan sumatif itu ditambahkan untuk nilai rapotnya. Formatif itu nilai pengetahuan dan sumatif nilai-nilai praktek ditambahkan nilai sumatif, nilai pengetahuan itu ditambahkan menjadi nilai raport. Kalau di kurikulum 2013 ada pemisahan dalam penilaian. Benar ada pengetahuan di nilai pengetahuan, keterampilan, sikap nilai sikap, seperti itu. Itu bedanya di capaian pembelajaran. Lanjut tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran atau TP merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek. Nah, 3 aspek tadi tetap di aspeknya kompetensi, pengetahuan, dan sikap, tapi itu dijadikan satu nanti. Merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap murid yang perlu dibangun melalui 1 atau lebih kegiatan pembelajaran. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran pada kurikulum merdeka ya. Jadi tadi ada capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, terakhir adalah alur tujuan pembelajaran. Jika capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai murid di akhir fase, maka alur tujuan pembelajaran atau ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk murid dapat mencapai pembelajaran tersebut. Nah, jadi nanti ada fase-fase ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pernah membuka kurikulum merdeka itu ada namanya fase-fase ya. Jadi alur tujuan pembelajaran ini adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai murid di akhir fase. Nah, itu nanti kita lanjut nanti ada fase-fase yang ada di kurikulum merdeka. Sebelum itu mungkin ada yang bisa ada yang ditanyakan atau ada yang ingin memberi tanggapan tentang ini yang agak penting, sudah masuk ke kurikulum merdeka ini. Tentang capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Mungkin karena kita sudah lama ya, kurikulum 2013, mungkin Bapak Ibu bisa lah membanding. Apa sih yang kelihatannya beda seperti itu? Mungkin ada yang mau berpendapat, silakan. Silakan Bapak Ibu. Waktu kita 2 jam ya untuk besok, jadi kalau ngomong aja nanti sebentar habis kalau tidak ada kita saling berinteraksi tentang capaian pembelajaran, tujuan pelajaran, dan alur tujuan pembelajaran ATP ya Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu. Mungkin ada yang rasanya belum begitu paham, kira-kira bagian mananya, mungkin nanti bisa kita ulangi lagi, atau bisa juga ada penjelasan dari kawan yang lain yang mungkin lebih dapat diterima. Jadi kita hari ini adalah forumnya diskusi dan sharing ya Bapak Ibu ya. Mana Pak Haji Triana, adakah? Ya, silakan Bu Kasmi Arti, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan
ini saya cuma ingin sekedar menanyakan berapa alat pembelajaran yang digunakan di kurikulum Merdeka ini. Apakah sama dengan kurikulum 13 ada 5 pembelajaran, alat pembelajaran. Terima kasih, Pak. Bisa diulangi, Bu, bisa diulangi. Oke. Yang saya tanyakan, ada berapa macam bahan pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka, Pak? Apakah sama dengan di kurikulum K13, yaitu ada 5 pembelajaran. Alat pembelajarannya, Pak. Mohon penjelasan dari Pak Jubir. Terima kasih, Pak. Alat pembelajaran ya. Perangkat pembelajaran, Pak. Perangkat pembelajaran. Itu nanti Bu itu nanti kita akan masuk, Bu. Kita akan masuk di modul ajar nanti, Bu. Itu ada nanti kita masuk di modul ajar. Jadi kita nanti kita ada masuk ke sana. Yang maksud saya sementara ini tentang capaian pembelajaran, pilihan alat tujuan pembelajaran. Untuk yang itu nanti masuk di modul ajar. Demikian sementara jawabannya, Bu. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kalau gitu kita lanjut di perbedaan CP, TP, dan ATP ya. Jadi, CP adalah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase perkembangan. Sedangkan tujuan pembelajaran atau TP memberikan gambaran tentang hasil pembelajaran yang diharapkan. Sedangkan ATP memberikan panduan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, di dalam CP ini adalah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase perkembangan. Ya. Nah, nanti fasenya ada kita jelaskan di belakang. Sedangkan tujuan pembelajaran atau TP adalah memberikan gambaran tentang hasil pembelajaran yang diharapkan. Jadi tujuan apa yang akan kita capai? Tujuan apa yang kita capai dalam kegiatan belajar mengajar itu? Sehingga menjadikan kita bahan kita apa yang akan kita lakukan di dalam pembelajaran supaya tercapainya tujuan tadi, yaitu nanti akan dilaksanakan dengan ATP tadi. Di dalam ATP langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut itu ada di ATP, alur tujuan pembelajaran. Demikian. Lanjut. Nah, kalau secara operasional, komponen tujuan pembelajaran dapat memuat kompetensi, konten, dan variasi. Komponen-komponen pada dokumen alur tujuan pembelajaran terdiri informasi, rasional, dan capaian pembelajaran. Jadi nanti ada rasional ya di atas. Kalau dulu kan ada KI, sekarang rasional. Rasional itu berarti rasional itu artinya masuk akal lah. Apa yang ingin dicapai itu sesuai dengan keadaan apa namanya peserta didik yang ada di sekolah dasar, demikian. ATP ini fungsi ATP adalah memiliki fungsi yang sama dengan silabus, yakni menjadi panduan perencanaan pembelajaran. ATP juga menjadi panduan guru dan murid untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir suatu fase. Dalam penyusunannya, guru dapat menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan siswa di kelas yang diampunya. Jadi, disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Dalam penyusunannya disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan siswa di kelas yang diampunya. Jadi seperti itu. Penyusunan ATP ini disesuaikan